Kisah seseorang yang bernama Abdullah. Abdullah ini seorang ulama tabi'in. Dia tinggal di padang pasir, Bapak Ibu sekalian. Padang pasir di kemah. Abdullah ini lagi makan siang. Pas dia masukkan makanan di mulutnya, dari kejauhan ada orang dengan kecepatan tinggi pakai kuda, teriak-teriak, "Wahai Abdullah, wahai Abdullah," gitu. Debu-debu berterbangan, dia turun dari kudanya. Kemudian dia buru-buru membuka pintu kemahnya Abdullah ini. Abdullah pun dengan sangat tenang. Lalu dia mengatakan, "Wahai Abdullah, ada berita penting. Anakmu baru saja dibunuh oleh orang." Jadi Abdullah dapat informasi dua ini. Anaknya mati plus dibunuh orang. Sudah selesai. Anakmu mati dibunuh orang, dengan semangat dia sampaikan. Abdullah ini tidak marah, tidak emosi, tidak panik. Dengan sangat tenang dia memberhentikan kunyahan mulutnya. Lalu dia balik ke orang itu lalu berkata, dia bilang, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kemudian dia kembali kunyah makanannya. Yang bawa informasi penasaran ini, jangan sampai Abdullah nggak dengar tadi nih. "Wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang." Gitu. Abdullah tadi yang dia kembali kunyah makanannya, berhenti lagi. Dia balik lagi dengan sangat tenang, nggak panik, nggak marah, nggak apa-apa. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Udah, kembali kunyah lagi makanannya. Orang yang bawa informasi penasaran yang ketiga, dia ucapkan kalimat yang sangat jelas. "Wahai Abdullah, demi Allah, saya lihat seseorang pegang pisau tusuk dada anakmu berdarah mati." Nggak ada lagi lebih jelas daripada itu. Dia pikir Abdullah dua kali dia ini tidak dengar nih, kok nggak panik, nggak marah. Ternyata sama saja Abdullah. Berhentiin kunyahan makanannya lalu mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu orang ini penasaran mengatakan, "Demi Allah wahai Abdullah, yang saya bayangkan Anda membongkar makanan Anda, berhenti makan, lalu kemudian panik, cari siapa yang bunuh anak Anda balas dendam." Secara manusiawi wajar saja. Dapat informasi anaknya mati dibunuh orang, dia tinggalin makanan, masa masih bisa santai makan, gitu kan? Itu yang ditangkap oleh dia. Tapi perhatikan Bapak Ibu sekalian, kita sedang cerita kubu orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana orang beriman kepada Allah sangat tenang hidupnya. Dalam masalah yang berat ini pun, anaknya mati dibunuh orang nih, bukan main-main nih. Maka dia pun berkata, "Duduklah hai saudaraku." Abdullah berkata sama orang yang bawa informasi, "Duduklah." Ditenangkan sama dia. Ini dalam kondisi anaknya dibunuh orang nih. "Duduklah. Wahai saudaraku," dia nasihatin. Dia bilang apa nasihat? Ini jadi pelajaran buat kita. Dia mengatakan, "Wahai saudaraku, kami adalah sekelompok kaum, sekelintir kaum orang, manusia, yang beriman kepada Tuhan namanya Allah. Dan Tuhan kami Allah menginformasikan kepada kami kalau musibah sedang datang, kami mengatakan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah." Dan saya sudah ucapkan itu. Sementara anak saya yang mati ditusuk orang yang kau beritakan tadi, kami juga diberikan informasi oleh Tuhan kami Allah, kalau seseorang itu mati karena ajalnya sudah tiba. Jadi bukan karena tusukan orang itu. Walaupun dikeroyokin anak saya sama 1000 orang, dia tidak akan mati kalau belum datang ajalnya. Orang beriman sudah punya ilmunya. Mau sakit apapun, mau bagaimanapun keadaannya, pesawatnya pun rusak di atas, kalau jatuh di lautan, kalau masih belum tiba ajal tidak bakal mati. Walaupun dia tidur di atas ranjang yang enak, kalau ajal datang, mati. Jelas itu. Dan perlu Bapak Ibu tahu ya, ini bahasa saya dalam ceramah, ajal itu sebenarnya tanggal expire. Jadi bukan cuma makanan kaleng ada tanggal expire, kita juga punya tanggal expire-nya. Maka Abdullah ini, contohnya adalah, pernah ada sahabat, pembantunya pecahin piring, lalu dia marah. Sampai di telinga Nabi SAW, lalu Nabi panggil dia dan berkata, "Jangan, kenapa kau marah sama pembantu?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, dia pecahin piring." Kata Nabi SAW, "Jangan kau marah dengan pembantumu, karena piring yang dipecahkan olehnya punya ajal, batas waktu sebagaimana kau punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu." Jadi kalau ibu-ibu punya pembantu di rumah pecahin piring, itu walaupun itu kebetulan dia yang pegang, kalau kita yang pegang juga akan pecah pada waktu yang sama. Dengan hikmah Allah, tergelincir kah, jatuh kah, salah taruh lah, dan seterusnya. Udah ajal nih. Lagi jalan, ban motornya pecah, sudah ajal ban. Beli baju setrika hangus, sudah ajalnya baju itu. Nggak usah marah-marah, karena biar marah-marah nggak bisa kembali. Nah, gitu.
kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan di dalam Islam Bapak Ibu sekalian, mati itu cuma satu. Ada orang ditabrak kereta api kepalanya hancur, ada orang naik pesawat meledak terbakar tidak ditemukan badannya, ada orang tenggelam di lautan dimakan ikan habis semua badannya, ada orang mati di atas ranjang di bawah AC ranjang mewah. Kira-kira mana mati yang enak? Hah? Gak ada. Gak mau mati di atas ranjang, pakai AC, pakai selimut, bed cover yang baru dibeli. Hah? Daripada mati ditabrak kereta api. Baik, dalam Islam prosesi mati itu bukan menjadi tolok ukur bahwasanya orang ini akan mati atau tidak. Prosesnya, ada orang tabrakan, ada orang gini. Karena semua orang yang mati itu merasakan satu saja, sakaratil maut. Apa itu? Proses keluarnya ruh dicabut oleh malaikat. Jadi orang yang tabrak kereta api, Bapak Ibu sekalian, tidak lagi bilang, aduh kepala saya sakit, hancur. Enggak lagi. Dia lihat malaikat cabut ruhnya, kepalanya mau hancurkah, kakinya hancurkah, itu tidak ada urusan lagi. Orang yang meledak di atas pesawat, dia nggak lihat lagi api dan rasakan lawan api, dia cuma tahu malaikat mau cabut ruhnya. Orang yang dimakan ikan di lautan, ruhnya dicabut, badannya mau dicabit-cabit ikan habis, itu nggak ada urusannya. Begitu juga dengan orang yang mati di atas ranjang. Tolok ukurnya adalah beriman atau tidak beriman. Karena kata Nabi SAW, kalau orang beriman akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah, kasih sayang di kiri kanannya, membawa kain kafan dari surga. 1 malaikat maut diubun-ubun kepalanya sambil berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Ruhnya keluar dari tubuhnya lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Walaupun kepalanya dihancurkan tadi atau hancur kena kereta api. Walaupun kena kebakaran, walaupun tenggelam dimakan ikan, tidak ada urusannya. Kalau dia orang fasik, muslim lebih banyak dosanya, atau dia orang kafir, maka prosesinya adalah akan datang 3 malaikat, 2 kiri kanannya malaikat azab, bawa kain kafan dari neraka, 1 diubun-ubun kepalanya sambil berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Maka ruhnya tidak mau keluar dari jasadnya. Lalu kata Nabi SAW, malaikat menarik dengan paksa, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Hanya itu saja proses kematian dalam Islam. Ini kalau kita sudah punya ilmunya, diyakini, selesai urusannya. Bagaimanapun cobaan datang di muka bumi ini, tidak akan pernah mati sampai tiba ajalnya. Mau sehat, mau sakit. Bukan saya mengatakan Bapak Ibu jangan olahraga, biar Bapak Ibu makan vitamin paling mahal, olahraga tiap hari. Tiba ajalnya mati nggak? Mati. Mati. Adik Rai badannya kerak kekar kan? Mati juga nanti. Mati. Tapi boleh, silakan mau jaga kesehatan itu perintah Nabi. Cuma kita mau bicara masalah ajalnya. Kalau datang saatnya, kata Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin dimundurin, tidak mungkin dimajuin. Sesaat pun tidak. Dan Allah mengatakan tentang malaikat, la yafturun. Mereka tidak akan pernah, la yufarritun dalam ayat. Mereka tidak pernah berlama-lama. Datang, cabut, selesai. Gitu. Gak telat dalam masalah itu. Tepat waktunya semua. Jadi jelas. Yang membuat si Abdullah tenang tadi anaknya dibunuh kenapa? Dia tahu anak saya sudah ajalnya datang. Biar juga saya ngamuk-ngamuk, gak ada gunanya. Tetap dia mati. Biar saya marah, biar saya. Kalau saya balas dendam misalnya, apa manfaatnya? Kalau saya bunuh orang lain, dia membunuh dapat dosa. Saya juga bunuh dia, akhirnya saya juga dapat dosa dong. Gak dalam Islam itu dia dibunuh anak saya bunuh juga dia. Pemerintah setempat iya, pemerintah Islam yang menghukum dengan kisos iya. Pribadi nggak boleh, gitu kan? Harus bisa dipilah ini ya. Kalau ada pencuri curi sendalnya Bapak Ibu di masjid misalnya, mudah-mudahan tidak ada yang hilang di sini. Tapi kalau ada sendalnya hilang misalnya, dicuri. Lalu Bapak Ibu caci maki pencuri itu kurang ajar tuh gini-gini. Dia berdosa dengan curiannya, kita berdosa dengan cacian kita. Kita boleh berdoa, ya Allah kembaliin sendal saya. Bisa kita bilang, ya Allah hukum dia. Doa lain. Tapi caci maki nggak boleh, dosa. Gimana caranya? Jadi harus difahamin masalah itu. Kembali ke bahasan kita. Lalu dia jelaskan si Abdullah, kenapa dia tadi masih tetap makan. Apa sebabnya dia masih makan? Dia bilang, dan Tuhan kami Allah mengajarkan kepada kami untuk menghabiskan makanan. Kalau yang seperti kau bilang tadi, bongkar, membuang, itu namanya mubazir. Dan Allah mubazir berlebih-lebihan, membuang yang masih bermanfaat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan rabbihi kafura. Sesungguhnya, ya, mubazir itu membuang-buang yang masih bisa dipakai, masih bermanfaat. Itu adalah perbuatan syaitan. Saudaranya syaitan tuh. Dan syaitan kufur kepada Tuhannya.
maka saya akan makan makanan ini dulu sampai habis, berikan haknya, lalu saya urus jenazah anak saya. Selesai, udah. Enak nggak jadi orang beriman? Aman semuanya, aman. Walaupun orang di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, lahir dalam kondisi parah sekali, matanya buta, telinganya tuli, lidahnya bisu, tangan kakinya putus semua. Misal ada manusia lahir begitu, orang beriman tahu kalau itu cuma sekedar di dunia. Nanti kalau dia mati, jasadnya dimakan oleh tanah, ruhnya tidak cacat begitu. Nanti ruhnya akan dipakai jasad yang utuh pada hari kiamat, nggak ada lagi. Orang kalau masuk ke dalam surga, penyampaian Nabi sudah jelas. Jadi dari sebelum kita diciptakan, manusia dari awal mana, sampai akhir kehidupan kita surga dan neraka sudah dipaparin panjang lebar bagi orang beriman. Tidak ada yang tersembunyi. Semua tahu. Dari panduan hidupnya, dia harus bermuamalah sama orang tuanya bagaimana. Ini ibu ayahmu bakti, ini anakmu didik, ini istrimu, ini suamimu, ini mertuamu, ini orang tuamu, ini tetangga, bermuamalah bagaimana. Juga orang sakit, ziarah orang yang sedang, ya, keluarga, silaturahim keluarga, membantu orang yang susah, dan sudah dipandu sampai pahalanya ini kalau begitu zina, dusta, riba, ini hukumannya sudah dipaparin. Mau selamat dari situ, bertaubat sebelum meninggal, dipaparin semua. Mati nanti bagaimana, proses malaikat cabut ruh, masuk alam barzah, di kuburan, panjang lebar diceritain. Di akhirat nanti ada mahsyar, dihisap timbangan amal, proses manusia dibangkitkan, ada orang yang selamat, ada orang yang sesat, diterima buku-buku amal. Hari kiamat, surga 1, 2, 3, 4, 5, panjang lebar jelasin. Seperti surga di depan mata kita kalau kita baca, lengkap istananya, pakaiannya, makanannya, pohonnya, tamannya, lengkap. Dan neraka dengan jenis-jenis siksaannya, luar biasa dahsyatnya, itu kan, sampai panjang lebar. Sudah seperti kita lihat siksaan itu, semua sudah jelas bagi orang yang beriman. Gak ada sesuatu yang tersembunyi bagi dia. Dan juga Nabi SAW mengatakan, nanti buktinya dunia ini akan kita laluin dan cobaannya akan berlalu. Kata Nabi SAW, semua penghuni surga akan berumur 33 tahun. Kalau meninggal seseorang 100 tahun, kembali ke 33. Bayi yang meninggal 5 bulan, itu ketemu 33. Semuanya sama. Enggak lebih sehari, enggak kurang sehari. Enggak ada tua, enggak ada anak-anak. Abadi selamanya. Sudah ada informasi jelas, gitu kan. Kata Nabi SAW, di surga nggak ada lagi capek, nggak ada gangguan orang, nggak ada beringus, nggak ada meludah, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil. Makanan, minuman yang dimakan dari konsumsi oleh ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya dikeluarkan dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Abadi. Jadi semua cobaan dunia ini kecil sekali. Sabar saja. Dan Allah dengan cobaan itu mengangkat derajat dia, mengampuni dosanya, memberikan pelajaran buat dia. Nggak usah banyak mengeluh. Flu sedikit satu kampung tahu kalau sakit. 365 hari nggak pernah sakit, 1 tahun sehat, makan, minum, dingin, panas, nggak ada masalah. Pas hari pertama tahun depan seminggu flu, 1 kampung tahu kalau flu. 365 hari Allah kasih kesehatan kamu terus lupa itu. 1 minggu terus ngeluh semuanya. Subhanallah, manusia memang kufur. Wahai manusia, sadarlah ini apa ini, kufur kepada Allah, gitu kan. Baik, itu kisah orang yang beriman.